Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistala Danu Mahira dari kelas 12 IPS 2 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan KD pertama, yaitu mengenai akuntansi sebagai yaitu sejarah akuntansi. Nah, akuntansi sendiri itu sudah lahir pada 3600 sebelum Masehi. Namun berkembangnya itu sekitar 1490. Nah, di Indonesia sendiri, akuntansi itu diperkenalkan oleh Belanda, yang sistem digunakannya itu tata buku kontinental dan juga Anglo-Sajon. Nah, organisasi profesi akuntan di Indonesia itu bernama Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, standar akuntansi keuangannya di Indonesia itu ada dua, internasional IFRS dan juga nasional SAK. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, menurut AAA atau American Accounting Association, itu merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, ada juga pendapat dari Jogianto yang mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah bentuk sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakai. Nah, selanjutnya itu ada pemakaian informasi akuntansi. Yang pertama itu ada internal, tujuannya, dan juga eksternal. Untuk internal sendiri itu ada pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, dan juga kepala bagian akuntansi dan keuangan. Nah, tujuannya sendiri itu apa sih? Ada tiga. Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan juga pertanggungjawab. Untuk eksternal sendiri itu ada pemilik, kreditor atau perbankan, pemerintah, dan juga pelangganan lingkungan. Apa sih maksud dari 4 eksternal tadi? Yang pertama ada yang pemilik, itu untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan usaha, dan prospek yang akan datang serta menilai keberhasilan pimpinan perusahaan. Yang kedua ada kreditor atau perbankan. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang atau untuk memutuskan apakah permohonan kredit itu ditolak atau diterima. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah sendiri itu berguna untuk tujuan pajak dan pengaturannya. Lalu ada pemeriksaan dan juga jumlah pajak yang dilaporkan. Selanjutnya ada pelangganan atau lingkungan, itu berguna untuk mengevaluasi hubungan kerja dan menentukan kelanjutan hubungan di masa. Satu lagi, apa sih manfaat akuntansi? Yang pertama, memberikan informasi keuangan bagi suatu perusahaan. Yang kedua, alat pengendali keuangan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga ada bahan evaluasi perusahaan. Dan yang keempat itu ada memberi informasi atau laporan keuangan kepada pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya ada karakteristik dari kualitas informasi akuntansi. Pertama itu ada relevan. Nah, relevan ini mengacu pada informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu. Lalu yang ada reliable. Nah, ini reliabilitas itu juga dikenal sebagai keandalan. Nah, informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang menghasilkan pendapat yang sama supaya kebenarannya itu terjamin. Lalu ada kualitas informasi akuntansi sekunder. Ini sebagai penunjang dalam mempengaruhi seberapa bergunanya informasi yang ada. Lalu ada dampak diverifikasi atau verifiability. Objek itu laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode-metode yang sama dan dapat diuji. Lalu ada ketepatan waktu atau timeliness. Nah, itu penyajian informasi keuangan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan itu juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Lalu ada dapat dipahami atau understandability. Nah, itu suatu informasi baru bermanfaat bagi pemakai informasi bila dapat dipahami dengan baik. Nah, yang terakhir ada komparatif atau comparability. Itu agar informasi keuangan dapat berguna dalam penggantian keputusan. Nah, itu harus dapat dibandingkan antar periode. Selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Itu ada 10. Pertama, prinsip entitas ekonomi, periode akuntansi, prinsip biaya historis, satuan moneter, keseimbangan usaha, pengakuan pendapat, mempertemukan, konsisten, materialistis, dan juga pengungkapan penuh. Nah, apa sih bidang-bidang akuntansi? Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, lalu akuntansi pemeriksaan,
akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi manajemen, dan juga sistem informasi akuntansi. Nah, untuk profesi akuntansi sendiri itu ada akuntan intern, lalu akuntan publik, lalu ada akuntan pemerintah, dan yang terakhir itu ada akuntan pendidik. Yang terakhir sampai di etika profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab, ya tentu aja. Yang kedua ada kepentingan publik. Maksudnya gimana sih? Jadi itu senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik dan menghormati kepercayaan publik. Dan yang ketiga itu ada integritas tinggi. Yang keempat ada objektivitas dan bebas dari kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ada kompetensi dan kehati-hatian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang kata, mohon dimaafkan, dan apabila penyampaian materi kurang memuaskan juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.